revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini? Kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam. Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Di kanal ini saya akan mengundang sejumlah tamu-tamu spesial saya untuk mendiskusikan berbagai isu kontemporer, mencoba untuk mendudukkan perkara, dan mudah-mudahan bisa memberikan solusi untuk perbaikan negeri. Kali ini saya akan bertemu, akan ngobrol dengan seorang advokat yang selalu berteriak-teriak ketika keadilan tercederai, ketika korupsi sedang merajalela, ketika hak asasi manusia kemudian diabaikan. Siapa orang itu? Adalah Saur Siagian. Gimana kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat Mas ya. Budiman. Oke. Luar biasa. Saur ini menarik ya. Saur ini menarik ketika Menko Polhukam Mahfud MD datang ke Komisi 3 DPR. Tiba-tiba dia berada di samping kanannya, ya, mendampingi Mahfud untuk bertemu dengan kolega di Komisi 3 DPR yang waktu itu mendiskusikan soal adanya dana janggal 349 triliun. Dia ikut mendampingi, tapi mau ngapain sebetulnya itu yang akan saya ngobrolkan dengan Saur Siagian. Ya. Betul, Saur ikut mendampingi Pak Mahfud. Betul, Mas Budiman. Kenapa? Anda kan orang sipil. Iya. Orang sipil tiba-tiba mendampingi Prof. Mahfud ke Komisi 3, kenapa? Loh, kalau advokat itu kan, Mas Budiman, kalau kita definisikan advokat itu kan memberikan jasa hukum di dalam atau di luar pengadilan. Namun secara spesifik sebenarnya kenapa saya datang ke DPR, satu, di samping persahabatan saya Prof. Mahfud sangat intens, sebenarnya adalah pesan yang mau saya sampaikan bahwa apa yang dibongkar oleh Prof. Mahfud dugaan tindak pidana pencucian uang di DPKU 349, publik harus mengawal. Nah, jadi saya pikir Mas Budiman, kalau kita kembali ke hakikat kita berbangsa, dikonstitusikan bahwa di pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 kan kita negara republika, 1-2-nya kedaulatan di tangan rakyat, kemudian negara kita negara hukum. Saya mulai nomor 1. Yang kedua, Enggak, saya jawab dulu pertanyaan saya. Ya. Anda mendampingi Prof. Mahfud sebagai apa? Sebagai teman? Sebagai teman. Bukan sebagai advokat atau kuasa hukum? Bukan. Sebagai teman. Tapi sebagai teman memang memberikan dukungan moral kepada Prof. Mahfud untuk berhadapan dengan DPR ketika ingin membongkar dana janggal 349 triliun. Yes, Oke, absolutely. kembali. Tujuan tadi, bernegara tadi. Iya, jadi kan begini Mas Budiman. Kalau kita kembali bahwa kan saya kira status yang tertinggi yang menurut saya yang paling sakral itu adalah status sebagai rakyat. Sekalipun sering kemudian dibalik logikanya bahwa representasi rakyat itu lebih kepada yang lemah gitu loh. Kenapa? Lah itulah komitmen kita sebagai negara demokrasi. Kalau dalam konteks konstitusi negara hukum, instrumen kedaulatan kita itu kemudian muncul dia dalam konteks hukum. Nah, soal Prof. Mahfud, sebenarnya saya tertarik ketika kawan-kawan di Komisi 3 RDP dengan saudara Ketua PPATK, saudara Ivan, saya melihat ada ketidaksetaraan antara pengundang dalam konteks ini legislatif dengan mitranya eksekutif. Saya melihat ada pemandangan menurut saya janggal. Bagaimana seorang Ivan ketua PPATK yang mewakili lembaga eksekutif mitra daripada kawan-kawan di Komisi 3, saya bilang itu diperlakukan dia sebagai seorang terdakwa. Diperlakukan sebagai seorang terdakwa. Misalnya begini, mereka menanya dan kelihatannya pertanyaan-pertanyaan itu seperti seorang hakim menanya apakah itu terdakwa, kemudian sudah jawab ini seperti itu gitu loh. Nah, menurut saya enggak pas menurut saya. Jadi saya kemudian diwawancarai oleh salah satu media, saya bilang
apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di Komisi 3 ini menurut saya bukan mencerminkan satu kesetaraan atau mitra, atau kalau Prof. Mahfud mengatakan pada saat itu adalah seperti kami diperlakukan seperti bawahan, malah saya bilang lebih rendah dari itu, diperlakukan sebagai seorang terdakwa. Nah, jadi waktu itu sebelum dia atau Prof. Mahfud, kemudian RDP, kemudian kita sempat diskusi, ada Kabar Eskrim, ada Ivan, dan kemudian nggak berapa lama Johan Budi masuk. Nah, saya bilang sama sahabat kita Johan Budi, karena Johan Budi adalah kawan kita dulu aktivis anti korupsi, dia juru bicara daripada KPK. Johan, saya pikir apa yang dilakukan oleh teman-teman khususnya kepada Pak Ivan, saya kira tidak mencerminkan itu satu mitra. Jadi kalau saya bilang kemarin itu diperlakukan sebagai seorang terdakwa, dan Prof. Mahfud di ruangan itu mengatakan, enggak, saya diperlakukan sebagai orang di kantor polisi katanya. Nah, itulah waktu kemudian dengar pendapat terjadi, kemudian Pak Mahfud kemudian mengkut seperti dilakukan di kepolisian. Nah, menurut saya Mas Budiman, saya kira memang pernah kawan-kawan di DPR dalam Orde Baru disebut sebagai lembaga stempel, kemudian wewenang mereka kemudian diperbesar, tetapi mereka juga harus belajar juga, jangan sampai wewenang yang mereka miliki kemudian jadi malah kesannya itu arogan, karena itu sudah berkali-kali sering terjadi, mereka mengundang tamunya, bahkan sering diancam-ancam keluar atau dikeluarkan. Nah, jadi kegelisahan itu juga salah satu sesungguhnya mengapa misalnya kita ingatkan kawan-kawan kita di Komisi 3 gitu loh Mas Budiman. Oke, jadi kalau Bang Saur kemudian melihat jalannya rapat, apa kemudian yang ditangkap ya ketika kemudian ada perbedaan data dan lain sebagainya dalam kasus 3-4 bulan itu sebenarnya gimana? Ya kan akhirnya kan begini, kan waktu itu kan yang perdebatan pernah Ibu Sri Mulyani mengatakan tidak 349 triliun. Tetapi kan Pak Ivan sebagai Ketua PPATK kan mengatakan itu dari laporan hasil analisanya dari LHA yang mereka mengatakan. Jadi ternyata kemarin waktu Prof. Mahfud kemudian dengan PPATK mengatakan clear bahwa memang ada 349 triliun yang diduga pencucian uang dengan 3 kategorisasi, ada menyangkut yaitu karyawan-karyawan Menkeu, ada juga di Bea Cukai, yang kedua ada juga di Dirjen Pajak. Nah, jadi yang kita apresiasi Prof. Mahfud mengatakan selain dari data yang saya katakan hari ini, kalau ada data lain itu pasti palsu. Pak, saya kira itu juga kemudian kawan-kawan di Komisi 3 mengatakan clear bahwa angka itu datang dari PPATK, tidak akan mungkin berbeda dari situ. Nah, ternyata kan cara kawan-kawan di DPKU membaca data yang diberikan oleh PPATK, kalau analoginya itu misalnya Pak Mahfud mengatakan kalau ibarat pohon apel, jadi ada cabang-cabangnya, di cabang-cabang itu juga hanya satu. Misalnya lah, katakanlah di karyawan DPKU itu hanya 3,5 triliun. Nah, dia bilang kan memang ada 3,5 triliun menyangkut karyawan, tetapi perusahaan cantang yang dimiliki, kemudian anak-anaknya ini, itu kurang lebih 35 triliun. Nah, yang Ibu Sri Mulyani kan hanya mengatakan 3 karena itu menyangkut karyawan Departemen Keuangan. Tetapi nature daripada kejahatan pencucian uang itu kan dia itu berkelompok gerombolan kan, supaya bisa ditutupi kan. Ini dia mengalir ke perusahaan apa atau memakai siapa, sehingga kemudian PPATK mengatakan bahwa menyangkut yaitu staf daripada Menkeu yang sekitar 430 sekian orang itu adalah sekitar 38 triliun itu, Mas Budiman. Jadi clear. Jadi DPKU juga sudah mengaku itu clear. Nah, ini yang saya kira kita mengapresiasi Prof. Mahfud bagaimana ketegasan beliau untuk mengungkap ini, gitu loh Mas Budiman. Tapi banyak juga ya kritik-kritik atau pandangan di DPR yang menyebutkan Mahfud MD ini sedang
cari panggung. Ya mungkin Mas, panggungnya adalah bagaimana kalau saya bilang ini bukan sekedar, saya mengatakan ini bukan sekedar skandal ini apa yang di DPKW itu Mas Budiman ya. Kalau menurut saya jumbo skandal. Jumbo skandal. Ya, kalau memang itu katakanlah disebut panggung, ya saya kira Prof Mahfud ada kegelisahan karena begini. Ternyata tahun 2019 kan soal dugaan pencucian uang ini sudah diberikan kepada DPKW. Tidak ada tindak lanjutnya, Mas Budiman. Nah, ini kemudian berkali tidak ada kemudian tindak lanjutnya. Kemudian Pak Mahfud melihat bahwa kalau ini kemudian kita diamkan, terlebih peristiwa yang terjadi penganiayaan kepada David yang dilakukan oleh Mario anaknya Rafael itu, kemudian terbukti dia punya LHKPN itu hanya 50 miliar, maksud saya bukan hanya 50 miliar, tapi dilihat profilnya sebagai eselon 3, kok bisa memiliki kekayaan 50 miliar. Ternyata Prof Mahfud mengatakan coba diteliti. Ternyata setelah diteliti bukan 50 miliar. Diduga waktu itu sampai setengah triliun plus yang ditemukan di safety box di salah satu bank, bahwa dia punya simpanan uang itu sekitar 30-an miliar dalam bentuk mata asing. Itu sudah disita KPK. Dan Mas Budiman, ternyata apa? Setelah sekian bulan, apa yang dipikirkan oleh Prof Mahfud bahwa ada dugaan tindak pidana uang, ternyata predikat crime-nya itu atau pidana asalnya itu sudah terbukti. Artinya apa? Sekarang ini KPK 4 hari yang lalu telah menetapkan saudara Rafael itu menjadi tersangka untuk gratifikasi, yang pasti uang-uang untuk tidak pidana cuci uang itu sedang diselidiki. Artinya gini loh, dari 349 triliun itu sebenarnya sudah terbukti bahwa dugaan tindak pidana pencucian uang ini berdasarkan daripada korupsi yang terjadi di Dirjen Pajak. Jadi menurut saya sudah ada polanya. Sudah ada polanya untuk bagaimana menindaklanjuti. Tapi kembali lagi pertanyaan. Kalaulah seorang Mahfud kemudian menjadikan panggung ini sebagai sebuah panggung politik, apakah itu bisa disalahkan juga? Kalau saya sih begini, terserahlah Mas Budiman. Kalau kita lihat kan sekarang problem utama kita itu kan, kalau saya ditanya apa sih problem utama kita itu kan, problem utama kita soal mental korup ini sekarang. Dan setelah presiden bergantung satu presiden ke presiden yang lain, misalnya kita mulai lah indeks persepsi korupsi kita. Bahkan kalau kita mengacu kepada zaman Orde Baru, kemudian dengan sekarang ini ya malah sudah dibawa jadinya yang indeks persepsi korupsi yang terakhir itu. Artinya adalah ada masalah besar di soal-soal korupsi ini, Mas Budiman. Nah, maksud saya mungkin kalau kita lihat netizen, kalau saya bilang nggak 100% mendukung Pak Mahfud untuk membongkar ini, hampir semua tuh. Jarang saya membaca-baca komentar, hampir semua netizen, apakah itu masyarakat biasa, kemudian guru-guru besar kampus, kemudian juga para ulama, kemudian juga mendukung. Saya kok ada pesan yang diberikan oleh publik atau rakyat yang pemilik daulat, kayaknya memimpikan seperti figur dari Prof Mahfud barangkali yang paling tepat seperti ini. Itu tafsir saya loh. Jadi saya kira sah-sah aja kalau saya melihat. Tetapi kalau saya melihat waktu dia dulu dicalonkan jadi wakil presiden, saya berkomunikasi kepada dia, Prof, saya belum pernah menawarkan diri saya untuk tim suksesnya Prof, saya bilang. Yang pas waktu itu dia sudah 4 tahun yang lalu. Saya bilang sama dia, Prof, kita ingin menjadi tim sukses. Janganlah Pak Saur, katanya. Biar saja, saya tidak terpikir, ini aja saya tiba-tiba. Nah, ternyata kan gagal gitu loh. Gagal dan dia juga tidak tahu kenapa gagal. Tapi kita lihat dia fun-fun saja Pak Budiman. Tetapi akhirnya sejarah kemudian negara ini membutuhkan dia, kemudian diangkat dia jadi Menko Polhukam. Kalau teman-teman di DPR dia bilang bahwa Mahfud ini sekarang nomor 2, bukan saya loh, mereka yang bilang. Artinya adalah wakil presiden tidak sebagai sebutan, tetapi makna-makna pekerjaan yang dilakukan barangkali apa yang dulu diharapkan oleh Pak Jokowi untuk mendampingi dia, dia melakukan maksimal peran-perannya gitu loh Pak Budiman. Jadi sah saja saya kira. Artinya kalau menurut Anda bahwa Mahfud
Pak Mahfud menggunakan panggung ini sebagai panggung politik itu bukan sesuatu yang salah kan sebenarnya? Ya saya kira tidak salah, tetapi menurut saya tidak ada motifnya dia untuk mengambil panggung politik tersebut kecuali nature humble dia. Kemudian bagaimana kegelisahannya dia, karena kemana-mana Pak Mahfud kan beberapa waktu yang lalu kan waktu merayakan 1 abad NU. Di situ kan bahasanya dia, kalau kita pergi ke laut, kita korupsi, kemudian kita ke udara korupsi, kemudian kita ke darat korupsi, ke kiri kita korupsi, ke kanan kita korupsi. Artinya adalah bagaimana soal korupsi ini kegelisahannya sangat luar biasa. Saya kira itu yang menjadi kegelisahan yang sangat luar biasa. Tetapi kalau orang tafsir, misalnya kalau saya mengatakan ditanya, wah saya kira yang kita harapkan kepemimpinan ke depan, yang dia tidak berpura-pura, yang bertarung secara terbuka, menurut dia apa yang keyakinannya dia. Saya nggak tahu Mas Budiman adalah wartawan yang paling panjang sebagai wartawan hukum. Pernah nggak kita saksikan, katakanlah dialog mitra antara eksekutif kemudian dengan legislatif soal RDP yang terakhir. Bagaimana di sana dignity seorang menteri yang katakanlah pada satu mewakili lembaga eksekutif, dengan pride dia, karena moralitas kemudian dan kompetensi keilmuannya. Itu kan memberi harapan kepada kita. Memberi harapan bukan saja yang saya bilang para guru besar, saya lihat ada 300-an guru besar telah memberikan dukungan. Saya kira nggak pernah Prof. Mahfud kemudian secara sadar, tetapi pesan-pesan Prof. Mahfud itu kemudian ketangkap. Sama, saya tidak berkomunikasi secara dia, kecuali saya melalui media. Saya bilang, saya akan datang. Saya akan datang, saya bilang, bahwa sebagai simbol bahwa rakyat, atau setidaknya saya sendiri mengklaim diri saya, bahwa saya terbuka untuk supaya Prof. Mahfud kemudian buka-bukaan. Nah, saya kira itu yang saya sejauh, yang saya lihat kenapa Prof. Mahfud. Tetapi saya kira kita juga berharap, kalau saya ditanya, kita berharap sosok model seperti ini saya kira tahun 2024, karena setelah kita lihat misalnya Mas Budiman, misalnya bagaimana seorang katakanlah Kadif Propam, Kapolda, kemudian dia harus diancam hukuman mati karena mental korup misalnya. Saya kira ini kan satu tragedi yang sangat luar biasa di bangsa ini. Jadi saya bilang orang-orang yang konsen soal pemberantasan korupsi ini, saya kira salah satu figur yang kita harapkan kelak untuk pemimpin kita ke depan, Mas Budiman. Artinya kalau konteksnya 2024, ya Mahfud bisa menjadi salah satu kuda hitam gitu menurut Anda? Saya pikir gini lah, kalau kita lihat kembali kepada dialog rakyat, kalau saya lihat keinginan rakyat, ya kita lihatlah spontanitas. Kalau misalnya guru besar ini misalnya, kalau bahasa mereka kan amicus curiae kepada Mahfud, bahasanya gitu. Ada yang mengatakan temannya Mahfud, terserahlah mereka. Nah, kalau kita lihat kan, kalau kita mau jujur, ini kan kehendak rakyat. Problem mungkin nanti adalah problem konstitusional kita. Barangkali yang sampai sekarang ini kan aneh bangsa ini. Untuk jadi wali kota, gubernur bisa kita dari independen. Sementara untuk jadi presiden kita nggak bisa independen. Itu juga logika rusak menurut saya. Artinya kita bicara kepemimpinan dalam konteks nasional mesti secara filosofis. Ya, you menjadi pemimpin di Kompas, kemudian juga katakanlah di Tribun atau di Kompas TV, kan ada value-nya menurut saya. Ini kriteria-kriteria kita aneh. Misalnya kok jadi bupati, gubernur bisa dari independen, kok jadi presiden nggak? Malah menurut saya malah ketiga presiden yang harus independen seperti kemudian di negara-negara demokrasi yang lain. Nah, barangkali nanti kendalanya di sana. Tetapi saya bilang kita dorong juga teman-teman partai, kalau Anda memberi legacy ke depan kelak menurut saya, kalau memang kita mau jadi katakanlah negarawan dalam konteks level kita masing-masing. Misalnya saya menangkap seorang Budiman Tanurejo, seorang negarawan dalam konteks panggilan profesinya. Saya ikuti betul kiprahnya. Misalnya terlebih soal korupsi ini, tajuknya back to BD, kemudian tulisannya dan bagaimana dialog-dialognya dengan Sukidi dan lain-lain sampai pergumulan batin. Saya yakin juga kita ingin figur-figur seperti ini. Jadi negarawan dalam panggilan profesinya masing-masing, barangkali itu juga yang dicerminkan oleh para guru besar dan sahabatnya Mahfud. Barangkali dia ingin pemimpin yang otentik seperti ini ke depan, sehingga
ada perubahan fundamental ke depan ke pemimpinan kita 2024, Mas Budi. Tapi kalau kembali itu soal Mahfud ya. Tapi kalau dari sisi DPR, kenapa DPR responnya terkesan seakan-akan menjadi penghalang dalam tanda petik dalam upaya pemerintah untuk membongkar skandal 349 triliun dana janggal itu? Nah, ya itu juga sebenarnya saya waktu ketemu kawan-kawan kita, kan kalau ini tentu persepsi Mas Budiman ya. Saya kira kanalnya Mas Budiman ini saya kira adalah salah satu juga yang independen. Nah kalau kita misalnya katakanlah soal isu perampasan aset misalnya yang di perampasan aset. Tiba-tiba kan Prof Mahfud bayangkan dia eksekutif berani dia memulai. Sebenarnya kita akan terbantu kalau kawan-kawan kemudian mensahkan adalah RUU perampasan aset gitu loh kan. Artinya itu kan lebih mudah sesungguhnya daripada TPPU ini kan agak jelimet gitu loh. Jadi kalau di perampasan aset itu kan bisa nanti teori terbalik kan gitu loh. Dia akan bilang, Anda sebagai pegawai negeri dengan profilmu seperti ini gajimu berapa? Coba buktikan. Dari mana itu asalnya kan lebih simple. Tetapi yang ternyata yang terjadi Pak Budiman, Ketua Komisi Saudara Bambang Pacul kemudian mengatakan bahwa kalau mau ya lobby saja ketua partai kami gitu loh. Nah itu menurut saya merendahkan derajat kawan-kawan kita di DPR. Karena apa Mas Budiman? Yang kita bayar itu DPR bukan partai. Itu yang saya bilang kepada kawan-kawan di sana. Pernyataan saudara Bambang Pacul bahwa mengatakan kita harus melobi daripada partai lah. Nggak pernah kita DPR itu digaji oleh partai. Mereka itu keringat atau katakanlah gaji tunjangan mereka itu dari rakyat. Nah menurut saya juga ini berbahaya kepada ketua-ketua partai. Seakan-akan ketua partai ini kemudian keberatan atas perampasan aset, tetapi sekaligus menyendera kawan-kawan di DPR. Tapi maksud saya gini lah, Mas Budiman itu punya komisi 3 temennya, saya tahu lah. Dia tahu dari awal kalau advokat sepatu miring misalnya setelah sekian tahun minta maaf Mas Budiman dia tinggal di Menteng misalnya. Ya, saya nggak tahu sebutlah ada berapa misalnya. Kan bisa kita profiling dia. Taruhlah 10 tahun dia jadi DPR, 15 tahun. Berapa gajinya dia? Berapa tunjangannya dia dari DPR? Ya, atau tiba-tiba bisa rumahnya di Menteng, punya ini, punya ini. Artinya kalau ada RUU perampasan aset, saya kira ibu yang pertama dibunuh ibunya yang melahirkan. Dugaan saya karena oligarki, karena kan partai sekarang kan oligarki ya. Di sisi lain pemilik partai, ketua partai sekarang juga pengusaha. Nah, barangkali dilema kita adalah karena memang berisiko kepada kawan-kawan di Komisi 3 menurut saya, ini juga barangkali mengapa kawan-kawan itu berhitung. Kemudian katakanlah 1000 kali, karena yang pertama dibunuh adalah ibunya, maksudnya adalah yang membuat undang-undang itu. Ya, atau menurut analisa saya adalah itulah saya kira salah satu. Tapi pengakuan Bambang Pacul yang mengatakan silakan lobby kepada ketua umum partai, bukankah itu juga pengakuan yang relatif jujur yang mengatakan bahwa inilah politik Indonesia, semuanya tergantung pada ketua umum partai politik. Tapi itu biar jeroan mereka nggak apa-apa. Tetapi itu dipertontonkan kepada publik, Mas Budiman, tidak ada akar konstitusionalnya. Karena itu saya bilang, ketika kami datang ke sana, kami datang kepada wakil rakyat kita. Kalau menurut saya Mas Budiman, itulah menurut saya penghinaan demokrasi yang terjadi di Indonesia. Sebenarnya begitu Anda kemudian memang Anda direkomendasikan partai, ketika Anda terpilih jadi DPR atau pejabat eksekutif, Anda tinggalkan Anda sebagai kader, tapi Anda tampil kemudian sebagai negarawan tapi wakil rakyat. Tetapi kan fakta yang terjadi best practices di Indonesia adalah seorang anggota DPR lebih takut dia kepada ketua partai daripada takut kepada konstitusinya. Padahal kalau kita kembali hakikat kita demokrasi, sebenarnya pertanggungjawabannya dia adalah kepada rakyat kan. Kita nggak pernah meninggalkan panggung kita sebagai kader partai, padahal sebenarnya konstitusi, undang-undang sudah menempatkan kita adalah peran yang lebih besar. Makanya saya bilang bukan saja kawan-kawan ini sebagai pekerja partai, tetapi bisa dimaknai sebagai budak partai. Karena itu yang saya kira yang sekarang terjadi. Akhirnya apa? Aneh kan? Pak Mahfud dari eksekutif datang ke DPR, ke rumah rakyat, malah kesan publik nih kembali ya, persepsi ini, persepsi publik. Kok wakilnya itu tidak mewakili perasaannya dia? Nah jangan-jangan itu kawan ini nggak pernah naik kelas, dia tetap aja
sebagai wakil partai memang duduk di DPR, tetapi peran perilakunya juga hanya sebagai kader partai. Dan ini juga memang ada juga kadang kekonyolan juga ketua partai, dia bilang, "You boleh presiden, tetapi Anda juga tunduk kepada pekerja partai." Saya kira kita harus belajar jujur lah. Bahwa memang instrumen mencalonkan ada dari ketua dari partai-partai, tetapi yang saya bilang, begitu mereka kemudian terpilih, mereka harus menempatkan pertama dia sebagai wakil rakyat, baru nomor sekian daripada wakil partai. Jadi itu yang menjadi menurut saya problem besar kita, dan ini terus harus kita teriaki supaya kembali kepada kitanya, Mas Budiman. Ya, oke. Kembali ke undang-undang perampasan aset. Kalaulah memang undang-undang perampasan aset adalah salah satu solusi untuk mengatasi korupsi di Indonesia dan mengharapkan ada rancangan undang-undang di DPR juga terkendala karena harus melobi ketua umum partai politik. Bukankah kemudian Presiden juga punya hak untuk menerbitkan semacam peraturan pemerintah pengganti undang-undang sehingga perampasan aset itu bisa menjadi segera bekerja dan itu menjadi legacy dari pemerintahan Presiden Jokowi? Saya kira saya setuju, Mas Budiman, kalau Pak Jokowi ini kan tinggal 1 tahun lagi, ya. Kan orang kan kemudian, saya pribadi harapan saya dengan sosok Pak Jokowi yang sederhana dari Solo, sebenarnya representasi beliau dulu adalah bagaimana sosok yang sederhana ini kemudian punya harapan besar lah. Nah, kalau memang kawan-kawan atau katakanlah legislatif, karena saya dengar katanya inisiatif RUU soal perampasan aset ini di tangan eksekutif, saya setuju. Sebelum pemilu, saya kira ini salah satu yang sangat urgent. Kalau tidak, menurut saya ini berbahaya, bukan saja bisa nanti malah orang bertanya, sebenarnya kalau kita ada jargon, misalnya kita partai ideologi Pancasila, ya toh, dan kita nggak malu-malu mengatakan ketua nama Esa kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan. Tetapi bagaimana satu di departemen ada dugaan pencucian uang 349 triliun. Bagaimana soal judi online, soal narkoba di departemen yang lain, Mas Budiman. Menurut saya, ini sudah masuk ke gentingan memaksa menurut saya. Sehingga kalaupun ada perpu seperti juga bagaimana omnibus bisa dicari solusi melalui perpu, saya kira ini juga bisa dilakukan supaya lebih efisien. Sehingga sebelum pemilu kita, ini sudah selesai. RUU perampasan aset ini artinya adalah karena memang dengan instrumen undang-undang atau hukum yang ada sekarang ini tidak efektif, tetapi kalau ini menurut saya adalah satu terobosan. Saya pikir kita dorong Pak Presiden, memang Pak Jokowi, kalau memang dia sudah memberi melalui pesan Pak Mahfud sebagai menkonya dia, saya kira tidak berhenti di sini. Ini sudah dimulai, tetapi saya kira supaya lebih efektif pengembalian uang daripada rakyat itu, ya saya kira RUU perampasan aset ini segera diundangkan. Jadi sebetulnya siapa yang nggak serius dalam konteks membuat RUU perampasan aset? Karena kan kalau lihat di programnya Nawacita itu kan sudah muncul juga, perlu dibuat rancangan undang-undang perampasan aset. Tetapi sampai sekarang menjadi debat politik, saling lempar antara pemerintah dan DPR. DPR mengatakan silahkan lobby ketua umum partai, sementara pemerintah mengatakan ya tolong dibuat dong RUU-nya. Padahal ada instrumen untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang soal perampasan aset. Atau dua-duanya nggak serius? Kalau menurut saya dua-duanya nggak serius. Dua-duanya nggak serius. Karena seperti ibunya pun nanti yang berpotensi kemudian yang dibunuh itu kan bukan hanya teman-teman di legislatif. Tapi kalau kita lihat juga yang korupsi-korupsi itu kan juga banyak di eksekutif, banyak kepala daerah dan lain-lain. Barangkali ini juga jadi problem utama juga. Nah, saya pikir memang satu-satunya adalah kita harapkan ini Pak Jokowi dengan legasi yang ada mengorkestra kemudian partai pendukungnya untuk komit, ya toh, ya artinya ginilah, satu-satunya pertarungan terakhir supaya orang ingat kalau Pak Jokowi itu kemudian dikenang adalah ya katakanlah kalau kita bayangkan IKN itu kan saya pikir itu soal fisik. Gitu ya. Soal fisik saya kira dalam infrastruktur juga fisik. Nah, infrastruktur kan fisik. Tetapi bagaimana sekarang kualitas kemanusiaan kita ini kan hanya sekarang ditonjolkan dengan hal-hal yang sifatnya fisik gitu ya. Kita nggak lagi percaya diri bahwa gagasan-gagasan besar kita
kebudayaan-kebudayaan yang kita produksi sebagai puncak daripada budaya yang kita tampilkan. Sekarang ini kan kayak kita zaman batu ini, Mas Budiman. Kalau zaman batu itu kalau kita pergi ke gua-gua, salah satu bahwa kita kuat kan otot yang besar. Nah sekarang ini ya apa ya, aksesorisnya, kemudian sepatunya, jabatannya, kemudian mobilnya dan lain-lain. Saya bilang itu representasi daripada hal-hal yang fisik. Jadi kita masih seperti zaman batu gitu loh. Jadi Pak Jokowi saya kira harus berani dia, sebagaimana dia dulu tampil dari Solo, kemudian bisa jadi gubernur tanpa ada beban, bukan dari katakanlah darah biru. Dan saya kira ini adalah yang paling dekat dengan Pak Jokowi sebagai presiden. Kalau tadi dikatakan bahwa RUU perampasan aset tidak jadi karena kedua pihak tidak serius sebetulnya. Pertanyaan saya kalau lebih besar, apakah memang bangsa ini serius untuk memberantas korupsi? Saya pikir enggak. Enggak juga. Enggak serius. Menurut saya, kita lihat kan sekarang ini apa yang terjadi di KPK, Mas Budiman. Tiba-tiba misalnya yang hangat terakhir ini terjadi kan ada deputi penindakan Saudara Karyoto, kemudian Ender dan juga yang direktur yang dari penuntutan itu yang dikembalikan. Ternyata faktanya Mas Budiman yang muncul itu soal bagaimana Formula E. Jadi tadi kalau saya baca tadi Ender ketika ke Dewas, dia akui memang soal Formula E itu kami berbeda pendapat. Dan dia secara terbuka bahwa menurut dia mens rea-nya tidak cukup sehingga tidak cukup ditingkatkan ke penyidikan. Nah yang kita lihat tuh getol adalah saudara Firly. Artinya kan dulu kan kalau kita lihat paket Firly ini kan dengan revisi undang-undang KPK kan, artinya yang kita menganalisa sempurna untuk pelemahan KPK. Dan lah pemerintah mengatakan untuk memperkuat, buktinya setelah zaman revisi ini belum pernah sejarah KPK indeks kepercayaan publik kepada mereka di bawah polisi dan kejaksaan sebelum terjadi peristiwa Sambo ya. Baru seperti zamannya Firly. Kedua, Dewas 2 hari yang lalu bilang KPK tidak pernah menangkap big fish. Yang terjadi big fish adalah ikan besar, adalah keributan bahwa Firly menuntut supaya kasus Formula itu menjadi penyidik. Saya lihat nggak serius kita kemudian malah memperlemah simbol-simbol pemberantasan korupsi, Mas Budi. Artinya bahwa memang kalau kemudian seperti Mahfud katakan bahwa di udara ada korupsi, di laut ada korupsi, di korporasi ada korupsi, ya memang faktanya memang kita nggak serius memberantas korupsi ya sebenarnya. Artinya itu kalau kita lihat sejarah VOC sejak tahun 1700-an, ada pengakuan dari gubernur jenderal yang di Jawa Timur bahwa dia kaya raya karena menerima sogoan, menerima upeti dari pejabat-pejabat pribumi yang akan naik pangkat. Tapi sekarang kan jual beli jabatan masih ada juga sebenarnya. Saya kira bukan segala. Jadi yang paling sedih Mas Budiman, saya baru dengar beberapa waktu yang lalu kalau kita jadi karyawan atau melamar ke pabrik pun ternyata itu udah mulai dijual belikan, Mas Budiman. Dijual belikan? Udah. Jadi orang tuh misalnya melamar ke pabrik ini sudah dimanfaatkan orang tertentu untuk jual beli, untuk sekedar untuk menjadi buruh di perusahaan sendiri. Di pabrik, lalu kemudian universitas, rektor-rektor pun menerima mahasiswa kemudian terjerat korupsi, jabatan dijual belikan, putusan juga diperjualbelikan. Itu fakta yang kita lihat sekarang ini. Artinya hampir dalam semua lini kehidupan korupsi sudah menjadi virus yang menghantui semua kehidupan. Saya kira iya, Mas Budiman. Jadi kan itu saya bilang, kita bayangkan misalnya kemarin itu untuk menjadi polisi ada diminta 2,5 miliar. Coba bayangkan itu yang kemudian dia dipecat, kita teriak supaya ini. Coba kebayang bagaimana kalau kemudian kita nggak selesaikan. Institusi kepolisian kita ini hanya tempat para penjahat kan kalau nggak diselesaikan. Yang di otaknya saya kira nggak pernah melakukan tugas-tugas kepolisian kecuali berapa uang yang dikatakanlah dikasih ke sana, kemudian dalam otaknya sehari-hari bagaimana kembali. Dan itu yang terjadi, kita bilang bahwa kita dengar ada Kapolda malah jadi gembong narkoba. Saya pikir ini kan sesuatu menurut saya yang sangat mengerikan lah. Jadi, tapi juga kalau kita lihat Mahkamah Agung ya, 2 hakim agung kemudian juga ditahan, ditangkap dan diadili karena jual beli
memperjualbelikan putusan dalam kasus korupsi. Lalu kemudian dalam koperasi. Lalu kemudian ini gimana? Mau di mana? Dari mana dibenahinya simpul korupsi yang hampir di semua cabang kekuasaan ada? Saya waktu itu diundang oleh Prof. Mahfud dengan beberapa kawan-kawan akademisi. Nah, saya bilang waktu itu bicara tema reformasi pengadilan, Mas Budiman, sekitar 3 bulan yang lalu. Saya bilang, Prof. Mahfud, kita harus ada tindakan-tindakan revolusioner yang kita lakukan, tidak lagi simbolik, misalnya katakan revisi undang-undang atau remunerasi. Kalau konteks katakanlah penguatan kelembagaan, katakanlah yudikatif atau pengadilan kan ada KY, kemudian ada Bawas, ada dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat 2 hakim agung kan ada 3 lini yang ketangkap. Ada panitera di sana, kemudian ada staf-staf di bawah. Dan ada advokat juga. Dan ada advokat juga tentunya. Nah, kalau saya melihat ini kan sudah sistemik. Saya bilang sama Prof. Mahfud, jangan-jangan ini 2 orang ini adalah puncak gunung es. Jangan-jangan ini mencerminkan kawan-kawan kita di dalam. Jadi saya usul gini, bagaimana caranya kalau semua hakim agung ini kita ganti aja dulu mungkin. Kita mulai dari kepalanya yang busuk, ya toh, mungkin lebih mudah berbarui. Saya hitung-hitungkan hakim agung sekitar 30 sampai 35. Ada kawan yang mengatakan bagaimana yang baik-baik, itu kita rekrut lagi. Ya toh, saya bilang sama Uceng waktu itu, salah satu yang hadir, ya Bapak Jainal Mukhtar Arifin, coba Anda cari basis konstitusinya untuk melakukan itu. Jadi menurut saya Mas Budiman, karena katakanlah begini, kalau kita ini rusak, advokat rusak, jurnalis rusak, kawan-kawan yang lain rusak, tapi kalau peradilan kita bersih, ya toh karena di sana nanti muaranya diuji, harapan kita untuk mendapatkan Indonesia yang baik itu masih ada. Kalau peradilan kita bersih, ya toh. Nah, oleh karena itu saya kira kita mulai dulu dari kepala dari Mahkamah Agung. Kalau kita setuju, semoga kawan-kawan kita hakim agung, tidak ada maksud kita untuk membenci mereka. Enggak. Kita ini siapalah gitu loh. Ini adalah tentang kegelisahan kita. Kita tidak mau mengakhiri karir kawan-kawan ini seperti Rafael dengan Ananda misalnya. Prihatin kita. Atau seperti Sambo dengan istrinya. Taruhlah hukum positif tidak menyentuh, katakanlah seperti peristiwa Sambo atau Teddy Minahasa, Mas Budiman. Tapi pertanyaan yang terakhir, ketika Anda melakukan yang sama, kemudian aparat penegak hukum tidak menangkap, apakah nurani Anda bisa Anda bohongi? Kalau kita percaya masih, katakanlah kita masih berdoa, apa kita kemudian mau kita bohongi bahwa Tuhan juga melihat semua tindakan kita? Saya selalu bilang gitu kepada kawan-kawan. Taruhlah, bagaimana kita bisa masih tersenyum? Orang lain kemudian karena ditangkap, dia mencuri, tapi pada saat yang sama juga diam-diam kita melakukan yang sama. Maksud kita kalaupun ada kita katakan seperti ini adalah karena kita sayang, kita cinta. Taruhlah misalnya tidak seperti Teddy Sambo dalam proses mekanisme peradilan hukuman mati. Tapi kan nurani Anda nggak bisa dibohongi pada Anda juga melakukan yang sama. Kan kasihan keluarga ini menurut saya juga. Coba andaikan Rafael tidak melakukan yang sama, apakah kemudian anaknya tanpa ada hak pembela dipecat dari sekolahnya? Atau mungkin dia melakukan tindakan yang sama? Itu menurut saya akar daripada katakanlah mentalitas yang korup ini. Kemudian bukan saja dia korban, tapi keluarganya itu kita sayang gitu loh. Nah, mengapa misalnya kita agak katakanlah keras kepada kawan-kawan di pengadilan? Sama dengan saya kalau melantik advokat muda, bagi saya bilang, saya pribadi ini loh, lebih baik Anda tersinggung kepada saya. Bagi saya lebih terhormat seorang begal, seorang copet, daripada Anda misalnya sudah disumpah atau diangkat jadi advokat, tapi Anda melakukan juga suap menyuap. Arti instrumennya adalah Anda melakukan pelanggaran hukum, bahwa Anda sudah tahu etik atau belajar etika, disumpah, ya tahu tetapi melakukan yang sama. Tetapi Anda juga melakukan bribery. Kalau seorang copet atau katakanlah begal, tidak ada kemampuan skillsnya dia, tetapi dia harus hidup, dia mempertaruhkan nyawanya dia untuk itu. Tapi Anda seperti saya pakai pakai dasi atau pakai jas, tetapi untuk seperti efisien untuk Anda
melakukan katakanlah tindakan suap menyuap, saya bilang jauh lebih terhina gitu loh. Nah, saya tidak punya kemewahan untuk mengingatkan kawan-kawan di Mahkamah Agung di mana, tapi saya kemewahan diajak seorang jurnalis hebat. Ya, saya ditanya, inilah kemewahan saya untuk mengatakan ini gitu loh, Mas Budiman. Saya kira peran-peran seperti itu yang dalam sejarah Saur sebagai advokat. Silakan. Dalam sejarah Anda sebagai advokat, pernah menyuap? Saya ya, alhamdulillah puji Tuhan, Mas Budiman. Memang dari awal saya bukan dari awal advokat. Saya memang dari awal saya sebagai seorang guru. Oke. Dan saya hampir 25 tahun. Oke. Jangankan saya suap menyuap untuk menangani kasus korupsi, banyak ke kantor kita datang karena saya aktivis anti korupsi membela kawan-kawan di KPK. Saya bilang puji Tuhan lah, anak-anak itu bisa saya kasih makan. Oke. Saya kira profesi kita ini saya kira bisa cukup makan, bukan sekedar bisa cukup makan. Saya kira dengan pilihan saya ini, saya bisa berdiskusi dengan seorang Budiman. Saya kira juga karena peran-peran pekerjaan yang saya lakukan. Pernah nggak klien kemudian mendorong-dorong Anda untuk menyuap? Nature-nya seperti itu. Nature-nya seperti itu. Artinya pernah ada klien. Oh iya, jadi saya. Terus gimana Anda biasanya Anda menolak? saya bilang ini saya profesional. Saya digaji karena otak saya bekerja, kemudian saya melakukan, saya digaji dengan. Jangan saya dilibatkan untuk hal yang lain gitu loh. Jadi ketika kita terbuka, ya kemudian pernah juga misalnya, saya kira saya dikasih bercanda Mas Budiman. Ini temen ada ngajak, dia ada kasus, terus sudah mendesak mungkin. Terus, bro, saya mau ini, oke. Setelah kita ketemu, saya bilang saya ini profesional ya, karena ini ada pembolan bank, ya toh. Saya profesional sampai jangan saya dikaitkan untuk yang lain. Nah, kita harus berangkat ke Kebumen waktu itu, sampai kita di bandara, tiba-tiba kawan saya ini nggak pernah pakai colak. Nah, dia bilang begini, tolong kasih ini nanti ke jaksa gitu loh. Saya bilang ketepatan saya naik Damri dari Bekasi, waktu itu saya ingat 37.000. Jadi Anda kasih aja 37.000 lagi, saya bisa kembali. Saya bilang, kenapa? Saya dari awal saya sudah sebut kemarin nggak, saya bilang. Nah ternyata Mas Budiman, dia mungkin juga mikir, sampai kita di bandara, kemudian kawan ini rupanya udah janji sama jaksa ini. Terus dia bilang, bang, bantu saya untuk ketemu jaksa. Mungkin juga bagi dia saya bercanda. Minta maaf Pak Budiman. Saya bilang, saya tendang kamu kalau kamu masih melakukan yang sama. Saya bilang. Minta maaf, padahal dia adalah kawan saya. Kemudian dia juga memberikan adalah klien kepada saya, tapi sebagai rasa penghormatan saya kepada dia dan juga value saya. Kemudian saya harus melakukan, menurut saya itu tidak sopan, tapi itulah yang paling sopan gitu loh Mas Budiman. Tapi artinya dalam pengalaman Anda sebagai advokat yang tidak mau menggunakan suap, perkaranya banyak yang menang atau banyak yang kalah? Jadi gini Mas Budiman, dalam konteks, misalnya begini ya, saya misalnya punya pengalaman dengan polisi. Polisi ini pun kan juga, misalnya mereka juga sadar, kalau tahu misalnya advokat ini, katakanlah tidak mau suap menyuap, mereka juga berhitung Mas Budiman. Oh. Jadi saya bilang, kawan-kawan ini kan cuman mungkin, atau saudara-saudara saya misalnya, sudah banyak kalau dia tidak nyuap, kalau dia nyuap saya nggak nyuap, misalnya kan sudah dipersepsikan bahwa dia akan kalah. Kembalikan soal keyakinan Mas Budiman. Saya punya pengalaman, banyak pengalaman saya, ketika mereka kemudian polisi atau penegak hukum itu tidak mau main-main gitu loh, ya toh. Jadi saya kembali ini kan value pilihan kita gitu loh, ya toh. Jadi saya kok tesisnya, saya selalu mengatakan begini Mas Budiman. Kalau representasi Tuhan itu ibarat matahari. Matahari katakanlah memendung, tentang matahari itu tetap dia bercahaya. Dia selalu baik. Udara juga kita mau nyuri, udaranya tetap dikasih kepada kita. Ya toh? Nah artinya begini. Sekalipun ada kabut, tetapi mataharinya itu lebih bersinar. Kalau saya mengatakan, kalau itu representasi Tuhan, kebaikan saya yakini betul pasti mengalahkan ketidakbaikan, karena itulah nature alam, nature-nya Tuhan gitu loh. Jadi saya tidak mau melawan daripada hakikat, daripada hal-hal nilai-nilai yang agung itu Mas Budiman. Pertanyaan saya yang lain dan itu,
Dan hampir semuanya saya tanyakan kepada tamu-tamu saya di Back to BDM. Menurut Saur sebetulnya, apa sih sebetulnya akar masalah dari bangsa Indonesia ini? Sampai kok hampir 17 Agustus 2045 akan mencapai 100 tahun, kok negara ini ya begini-begini. Apa sebenarnya akar masalahnya menurut Anda? Kalau saya Mas Budiman, menurut saya akar masalah, tentu persepsi Mas Budiman ya. Saya kira akar masalah kita menurut saya ini adalah soal mentalitas korupsi ini Mas Budiman. Katakanlah apa yang terjadi dengan seorang bapak dan anak kemudian sekarang itu dipecat adalah karena mental ayahnya yang korupsi kemudian di kantor pajak, kemudian anaknya kemudian tidak bisa sekolah. Tapi juga berpotensi kepada istrinya juga dengan pencucian uang yang menerima di pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang juga bisa dijerat 5 tahun. Ya. Kemudian misalnya begini, kita lihat misalnya ada seorang ketua Mahkamah Konstitusi yang sangat begitu mulia kemudian runtuh, bahkan dihukum seumur hidup juga karena kasus korupsi. Yaitu temannya Mas Budiman, teman kita juga ada Hakim Mukhtar. Ya toh. Kemudian juga kemarin itu ada seorang anggota Komisi 3, seorang ibu dan suaminya adalah bupati di salah satu kabupaten di Kalimantan. Kemudian juga ditangkap dengan korupsi. Suami istri. Ya toh. Jadi Prof Mahfud mengatakan saya harus kuat lagi, ke udara kita korupsi, ke kanan kita, ke laut kita korupsi, ke kiri, ke kanan, bahkan koperasi dan lain-lain. Nah, menurut saya inilah hari-hari kita Mas Budiman. Jadi kalau kita serius, sesungguhnya kalau kita mengharapkan, katakanlah the founding fathers, ketika kan konstitusi kita itu kalau kita amanatkan adalah welfare state sesungguhnya, negara kesejahteraan. Tetapi kesejahteraan saya khawatir gini, sudah mulai dikampanyekan, ada sekian tanah kita hanya dimiliki oleh 2%. Sudah mulai ini sekarang ideologi. Tapi bisa saya pahami. Saya bayangkan tidak ini dulu keinginan the founding fathers ketika mereka merampas atau merampok kemerdekaan dari penjajah. Saya kira bagaimana pemerataan kesejahteraan bisa terjadi. Tetapi kalau ada dugaan katakanlah korupsi sekian triliun, saya kebayang kita miliar aja kita kaget-kaget, tapi hanya dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu. Sementara ada misalnya saudara saya, dia kolonel, dokter, kemudian master, ketika dia pensiun, dia di Auri, dia belum mempunyai rumah Mas Budiman karena gajinya dari itu katanya tidak punya rumah. Akhirnya dia harus minta tinggal sama mertuanya. Jadi Mas Budiman, ini yang saya kira yang menjadi problem kita utama. Kalau kita mau serius, atau kalau kita bicara tentang cita-cita Indonesia, ini harus kita serius. Kalau tidak, saya bilang, tentang katakanlah Pancasila, tentang harapan kita Indonesia yang kuat, atau kita yang disebut nanti salah satu negara, barangkali itu menjadi pertanyaan besar kalau ini nggak serius kita selesai. Mentalitas korupsi. Kenapa kemudian mentalitas korupsi begitu dalam di bangsa ini? Akar masalahnya apa? Apakah memang karena ginilah orang Indonesia, ataukah ini karena peninggalan kolonial zaman Belanda dulu melahirkan mental korup atau apa? Tapi mungkin salah satu, kan kita juga tidak terjebak dalam sejarah Mas Budiman. Saya kira salah satu keunggulan peradaban kemanusiaan juga dia diberikan the freedom to choice gitu loh kan. Oke lah, kita juga nggak mau budak daripada sejarah juga. Taruhlah itu ada memang bangsa ini pernah dijajah ratusan tahun. Tetapi kan pada saat yang sama dengan pendidikan yang kita miliki, mestinya juga kan ada peradaban baru yang kita miliki gitu loh. Kalau menurut saya fundamentalnya adalah kedangkalan level berpikir kita memberikan makna tentang sesuatu. Katakanlah makna kaya misalnya. Sebenarnya PBB kan sudah mereduksi soal mental ukuran kekayaan tidak lagi GNP semata kan, tetapi juga indeks prestasi kebahagiaan juga gitu loh. Artinya kita nggak pernah serius itu dalam wacana-wacana di publik mempertanyakan kembali hakikat namanya itu sukses apa gitu loh. Ya toh kita kan kalau Eric Fromm itu kan fokus kita adalah hanya to have, padahal yang lebih sehat itu kan bagaimana to be.
Misalnya bukan bagaimana handphone saya miliki handphone yang lebih baik, tetapi bagaimana kita lebih tulus dalam kehidupan, lebih mencintai tentang hakikat kemanusiaan kita, kemudian lebih menyayangi orang lain, sebenarnya lebih hakikat yang sejati tentang juga kualitas kemanusiaan, kan itu menurut saya. Nah, ini yang wacana-wacana ini sehingga misalnya Crazy Rich, orang misalnya kalau ditampilkan ini seakan-akan simbol keberhasilan. Kita nggak tahu ternyata kalau menurut analisa ada seorang artis yang sangat kaya raya, kemudian ternyata juga bisa ada kemungkinan adalah hasil pencucian uang. Padahal seperti saya bilang, persahabatan dengan Mas Budiman sebagai seorang wartawan senior yang sangat dihargai, saya kira ini bagaimana kita menakar tentang nilai, tentang keberhasilan. Bagi saya ini prestasi besar bagi saya. Ya toh. Nah, ini menurut saya mentalitas korupsi itu muncul karena kita nggak pernah serius mendalam, kemudian memikirkan arti daripada sukses itu. Lebih kepada fokus itu yang saya bilang, zaman batu masih fisik. Padahal menurut saya adalah bagaimana kekayaan pemikiran kita, ya toh. Bagaimana memberikan gagasan-gagasan besar seperti pertanyaan Mas Budiman misalnya, aneh juga menurut saya, tapi juga membanggakan tentang seorang praktisi bertanya tentang Indonesia ke depan. Tapi taruhlah ini di back to the BDM misalnya. Tetapi menurut saya itulah yang saya dapatkan. Saya juga kasihan loh teman-teman saya itu. Misalnya misalnya seorang paripurna dibilang, ada dua yang paripurna sama dengan seorang Mahfud, yaitu sahabat saya Patria Lex Akbar, sama dengan saya advokat dulu. Pernah jadi DPR, pernah kemudian jadi Menteri Kumham. Kemudian tetapi terakhir dia hanya sebagai terpidana korupsi di mana di Sukamiskin. Berarti kan nggak mungkin dong dia orang DPR, advokat, Menteri Kumham gitu loh. Artinya adalah ada kemiskinan berpikir menurut saya tentang arti prestasi, arti jabatan yang dimiliki. Karena sama dengan kadang-kadang gini Mas Budi, konyol. Misalnya gini Pak, saya relatif udah dikenal publik gitu. Apa nggak mencalonkan jadi anggota DPR? Nggak nyambung menurut saya. Seakan-akan prestasi seseorang berkarir itu, ya saya bilang tadi contoh-contoh buruk itu di Senayan di sana. Padahal ada harus jurnalis yang independen terpercaya seperti T Kompas misalnya. Dibuktikan Kompas Group misalnya. Kita tahu dia, kalau kita jangan coba kasih amplop misalnya, itu udah tahu nggak berani orang misalnya. Tetapi korporasi Kompas toh salah satu benchmark juga bukan saja dalam media, tetapi juga dengan grup. Artinya ini kan contoh-contoh yang baik juga gitu loh. Artinya karena didrive oleh value-nya, kemudian ternyata ini lebih fundamental daripada dimulai dengan aksesoris yang to have tadi itu Mas Budiman. Itu saya kira mengakar. Jadi ya menurut saya diskusi-diskusi model begini juga mungkin kita perbanyak karena sosial media yang menampilkan Crazy Rich yang semu itu, kemudian publik kemudian mengikuti, inilah mempercepat jurang soal bagaimana korupsi itu jadi marah, Mas Budi. Korupsi itu budaya atau bukan? Jadi begini, memang kan kembali definisinya Kunchoro Ningrat kan, dia mendefinisikan kan hasil karya karsa dan cipta. Ya toh dimulai dari mindset kan, tetapi karena ini sudah praktek yang tadi saya bilang, jangan kan sekarang ini saya baru dengar kaget juga untuk menjadi karyawan buruh sendiri atau pabrik sendiri dimintain uang gitu loh. Jadi saya kira ini sudah seperti budaya. Nah sekarang ini saya kira kan toh budaya itu kan sesuatu kita mulai dari mindset kita ulang-ulangi jadi kebiasaan, kemudian kebiasaan kemudian jadi permanen, kemudian jadi kebiasaan kita. Jadi menurut saya katakanlah sudah sebagian besar orang melakukan itu seperti lazim. Ya toh, nah saya kira harus juga kita lawan bahwa itu bukan asli daripada budaya kita, kecuali itu bias dari budaya itu sendiri gitu. Bang, Indonesia 100 tahun tinggal 27 tahun lagi gitu. Bayangan Saur soal Indonesia 2045 seperti apa? Saya kira gini ya, kalau kita mau serius untuk katakanlah membenahi ini, taruhlah mungkin kalau Pak, misalnya gini lah,
saya memaknai begini Mas Budiman, sebenarnya tahun 2025 itu bisa kita potret ketika saya wawancara dengan Mas Budiman ini. Misalnya gini, kalau kita bilang besok hari Kamis, begitu kita ketemu namanya si Kamis kan tidak lagi besok, tapi berganti jadi hari ini kan gitu loh ya. Sama dengan tanggal 4 bulan depan, bulan Mei, begitu kita ketemukan jadi bulan depan, tadi namanya begitu ketemu hari ini. Maksud saya begini, kalau kita mau lihat 100 tahun Indonesia ke depan sebenarnya apa yang kita kerjakan hari ini. Oke. Misalnya katakanlah soal korupsi ini kan sangat serius. Pak Jokowi ini kan sekarang jadi presiden, ada 7 partai mendukung. Kalau dia misalnya mengharapkan ada simbolik IKN yang mau dia wariskan sebagai legacy, kalau dia mau lihat serius bahwa kita kompetisi katakanlah dengan negara-negara katakanlah yang sudah maju, salah satu ciri mereka itu kan satu rasionalitas, dan yang kedua adalah semua katakanlah itu bisa diukur dengan aturan yang mereka bisa baca sendiri gitu loh. Nah oleh karena itu kalau kita mau serius bagaimana kita bisa angkat level kita negara yang dihargai, saya kira hari ini harus kita mau serius soal korupsi ini. Misalnya katakanlah kita tiba-tiba di ban jadi tuan rumah Piala Dunia misalnya. Satu sisi pemerintah pengen, tetapi pejabat lokal kemudian keberatan. Saya kira juga ini juga bagian-bagian daripada komitmen kita itu tidak serius. Tapi bayangan Anda, Indonesia 2045 ini jadi seperti apa? Kalau kita tidak serius untuk membenahi, malah juga bisa Indonesia ini bukan malah jadi Indonesia. Artinya? Menurut saya begini loh, bisa juga Indonesia ini kan kita bisa misalnya lihat Soviet. Oke. Kita bisa lihat misalnya Afghanistan, satu negara misalnya yang ini. Oke. Kalau kita misalnya hari-hari ini kita lihat bahwa pejabat kemudian yang katakanlah penegak hukum, ini kan menurut saya ini sangat terjadi luar biasa. Seorang Kapolda yang dipromosikan menjadi Kapolda Jawa Timur ternyata gembong narkoba misalnya. Kemudian kawan-kawan yang lain. Artinya gini loh, kalau ini kita nggak serius, bentuk negara seperti apa nanti yang kita ini kan. Tetapi kalau kita serius untuk membenahi ini, saya bayangkan loncatan kita sebagai negara itu sangat luar biasa. Jadi nggak serta-merta kita akan menjadi negara yang hebat dan kuat, tetapi kalau kita mau ini masalah besar kita, hari ini kita benahi, jangan kita wariskan kepada pimpinan yang lain. Tetapi menurut saya semua level. Jadi maksud saya dengan peran-peran Mas Budiman sebagai seorang jurnalis yang profesional, kami advokat, menghargai kami, kawan-kawan di DPR atau dimanapun, kemudian sadar panggilan daripada tugas mulianya, itu yang saya pikir membuat Indonesia yang hebat. Dan saya percaya itu bisa, tapi itu yang saya bilang, bahwa kita harus serius itu membenahi itu Mas Budiman. Oke. Kalau negara yang menjadi idola atau menjadi idaman Saur Siagian negara mana? Ya saya tidak terlalu ikuti betul. Cuman kan kita senang dengan parameter yang dilakukan oleh Finlandia misalnya. Finlandia. Ya, Finlandia kan negara kecil di Eropa, nggak terlalu besar. Tapi karena negara ini dikelola dengan sangat transparan gitu ya, dia tahu sendiri bagaimana budget keuangan daripada negaranya. Kemudian mereka memfokuskan negara ini, kemudian adalah membangun value kebahagiaan, bahwa mereka hubungan antara anak kemudian dengan bapak, kemudian space kebermain itu kemudian jadi penting. Saya kira ini jadi impian kita. Jadi kita yang sekarang ini kan misalnya kalau Anda seorang ayah punya katakanlah 1 triliun misalnya, mau diapain gitu loh kan. Masa Anda memproduksi anak kemudian jadi penjahat, haknya dia harusnya sekolah, kemudian jadi minta maaf Mas Budiman, kan ada yang salah saya kira juga dengan negara yang dikelola. Saya kira potret Rafael saya kira bukan hanya dia sendiri, tapi ada seorang filsuf mengatakan begini,
hal-hal yang pribadi terjadi itu sering sebenarnya mencerminkan apa yang sesungguhnya gitu loh. Nah, menurut saya kalau kita serius menghargai kehidupan yang sementara dikasih Tuhan, ya mungkin negara model seperti itu memang dia kecil, tetapi kan kita bukan soal kecil besarnya, tetapi lebih kepada value yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpinnya atau value yang dibangun oleh rakyatnya itu sendiri gitu loh. Jadi Kalau pemimpin di dalam maupun di luar negeri yang Anda kagumi atau Anda idolakan, siapa itu? saya terus terang jadi kagum kepada seorang Gandhi, Mas Gandhi. Budiman. Ya. Saya ya kita lihat kan Gandhi sebenarnya kalau kita lihat tradisi sekolahnya kan dari Oxford gitu ya. Tapi meninggalkan simbol-simbol keberhasilan sebagai pendidikan Eropa ketika dia di Afrika Selatan, bahkan agak ekstrim memang pilihan-pilihannya, bahkan dia meninggalkan simbol-simbol modernisasi yang didapat di Eropa, kemudian bertarung dengan ahimsa, kemudian berjuang tanpa kekerasan dan best practices yang dia lakukan, kemudian India merdeka. Nah, menurut saya bukan saya mengatakan revolusioner karena memang zamannya berbeda, tetapi menurut saya standar moral yang dicerminkan dia gitu. Oke. Itu yang saya kira, dan itu menurut saya agak dekat dengan Gus Dur. Gus Dur dalam negeri. Dalam negeri Gus Dur. Kalau kita lihat kan Gus Dur ketika dia jadi presiden, ya Mas Budiman mungkin sering meliput dia, nggak terlalu jauh dia ketika dia sebagai seorang budayawan atau sebagai seorang Islam katakanlah yang inklusif. Kemudian ketika juga dia di istana gitu loh ya, dan saya kira dia berani misalnya keberpihakannya dia kepada minoritas misalnya. Kalau saya melihat bukan soal minoritas, tapi berpihaknya dia kepada yang kecil. Nah sekarang ini kan ada antitesis di bangsa akhir-akhir ini. Yang populer kan sekarang oligarki, misalnya pengusaha jadi ketua partai, tidak lagi cerita-cerita orang-orang kecil, orang-orang dari desa, orang-orang sarungan, kemudian muncul jadi pemimpin-pemimpin nasional gitu. Sekarang bapaknya presiden, anaknya, mudah-mudahan Jokowi nggak tiba-tiba seperti itu, kemudian anak-anak kemudian didorong jadi jadi seperti itu. Jadi kita rindu jadi kepemimpinan bukan karena glorify atau simbolik dalam bentuk formalitas, tetapi lebih kepada nilai-nilai yang dicerminkan oleh pemimpin itu sendiri, Mas. Oke, kalau tadi ini pertanyaan terakhir, kalau tadi Sawar mengatakan bahwa korupsi adalah sebuah masalah bangsa yang paling akut gitu, 2024 presiden seperti apa sebetulnya yang paling pas dengan zaman yang ada sekarang? Ya kalau kita lihat kan sekarang ini kan orang agak gelisah juga, termasuk calon-calon yang sekarang ini, satu orang bersandera yang lain misalnya kan. Saya pikir karena memang publik atau rakyat sudah agak sudah agak benci dengan model kita yang sekarang ini. Saya bayangkan apa yang dicerminkan oleh Prof. Mahfud kembali. Saya bukan karena mengagungkan dia sebagai pribadi, bahkan saya tawar 4 tahun yang lalu dia tidak mau, tapi kita butuh pemimpin. Yang pertama dia konsisten dia, dengan segala risiko yang dimiliki. Misalnya kan kita tahu di Komisi 3 itu kan cukup tanda kutip ganas, tetapi dia tidak berhitung tentang apakah seperti Johan bilang, ya bisa aja kita ini 5 tahun, Pak Mahfud bisa saja seperti saya juga 5. Bagi dia misalnya jabatan itu hanya instrumen sesungguhnya membawa Indonesia kepada cita-cita Development Fathers, bukan dibalik. Dia adalah tujuan, tetapi jabatan apakah dia Menko atau apakah dia sebagai seorang jurnalis, tentu fasilitas yang dimiliki atau diberikan oleh perusahaan itu sebagai alat bagaimana peran-peran pengaruhnya dia bisa lebih diperbesar gitu loh. Itu yang kita harapkan, karena problemnya adalah masalah korupsi ini. Jadi orang yang komitmen bagaimana untuk serius menyelesaikan ini, Mas Budiman. Oke, thank you Saur Siagian. Terima kasih telah ngobrol di Back to BDM. Itulah adalah pandangan-pandangan dari seorang advokat yang relatif mau bertahan, tidak tergoda oleh korupsi, tidak tergoda oleh suap, dan impian-impian Saur soal masa depan Indonesia. Nantikan di Back to BDM dengan tamu-tamu saya berikutnya.
revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini. Oh, kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam.